Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puja dan puji selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat yang lebih banyak kepada kita. Semoga salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Bela kepada jamaah rahiman rahimakumullah dan juga kepada sahabat muslim baik di Indonesia chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, barakallahu fikum, dan juga kepada peserta PISA ya, yang kami melihat ada yang istiqomah mengikuti kajian kami, barakallahu fikum. Kita lanjutkan masih tentang seputar air mata taubat, babut taubah, bab yang kedua daripada kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita masuk kepada hadis yang ke-24. Wa an Ibni Abbasi qala musannif rahimahullahu taala wa an Ibni Abbasi wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala law anna li ibni adama wadiyan min dhahabi ahabba ayakuna lahu wadiyani. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, law, seandainya, kata Nabi, anna li ibni adama, seandainya apabila anak Adam wadiyan min dhahabi, yakni mereka memiliki emas, ya, seandainya manusia itu memiliki selembah emas, ahabba ayakuna lahu wadiyani, maka niscaya mereka itu menginginkan memiliki selembah emas yang lain pula. Maksudnya apa? Kalau seandainya dia dikasih satu lembah emas, maka mereka menginginkan dua lembah emas. Maksudnya apa? Manusia itu tak pernah puas. Bayangkan jemaah, kalau seandainya dia memiliki satu emas sebesar selembah, ya, besar itu, ya, atau dalam yang lain Nabi menyebutkan seperti sebuah gunung Uhud, emas sebesar gunung. Kalau seandainya mereka diberikan emas sebesar gunung, maka niscaya mereka akan meminta satu gunung lagi mereka akan meminta emas satu gunung lagi. Ya, maksudnya apa? Kalau sudah dikasih satu emas sebesar gunung, hendak meminta satu emas lagi sebesar gunung. Hendak memiliki apa? Dua. Kalau sudah dikasih lagi, maka minta satu lagi. Intinya apa? Bahwasanya manusia itu tak pernah puas. Bayangkan emas sebesar gunung. Di sini disebutkan apa? Sebesar selembah emas. Ya, maka mereka memiliki dua lembah. Kalau mereka sudah dikasih satu lembah, maka mereka menginginkan dua lembah. Walayas ala fahu ila turabu. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka itu tak akan pernah puas sampai apa? Mulut mereka dimasukkan tanah atau debu. Maksudnya apa? Mereka akan puas itu kapan? Ketika mereka mati nanti. Inilah manusia. Kenapa? Karena manusia itu memiliki hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu itu selalu senantiasa mengajak kepada keburukan. Sebagaimana Allah sebutkan, inna nafsa la amaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa man rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia hendak diajak berzina oleh Zulaiha, ya, maka dia bebas
daripada fitnah ini, maka dia mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Yusuf. Maka manusia itu tak pernah puas jemaah. Ya, kenapa? Karena dia memiliki hawa nafsu. Ya, maka hawa nafsu itu rata-rata mengajak kepada apa? Keburukan, mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, merasa tidak puas. Makanya salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku tentang satu amalan yang apabila aku lakukan, maka yang pertama Allah mencintaiku, dan yang kedua manusia akan cinta kepadaku." Ya, bagaimana sahabat bertanya tentang apa? Satu amalan yang apabila dia lakukan, maka apa? Allah akan mencintainya, dan yang kedua manusia akan mencintainya. Apa amalan apa kayak itu? Nah, ini kami sebutkan ketika ya safari dakwah di Kabupaten Bengkayang kemarin dengan tema dunia lebih jelek daripada bangkai kambing. Ya, apa itu? Maka Nabi mengatakan, ya zuhudlah engkau. Ya zuhudlah engkau. Apabila engkau zuhud, maka Allah cinta kepadamu. Dan apabila engkau zuhud, yang ada pada tangan manusia, maka manusia cinta kepadamu. Maksudnya Pak Ikhwan, rahimakumullah. Maksudnya adalah dia tidak mencintai dunia, sehingga Allah pun cinta kepada dia. Sehingga apa? Dia melakukan amalan-amalan akhirat. Dia semangat melakukan ketaatan kepada Allah. Dan apabila dia zuhud, dia itu akan hilang sifat apa? Sifat dengki, ya enggak? Apa yang dia dengkikan? Bahwasanya dia meyakini bahwasanya dunia ini adalah bukan tempat bersenang-senang, dan bentuk kemuliaan Allah kepada hambanya bukan berarti Allah memberikan limpahan rezeki yang begitu banyak kepada dia, tidak. Maka dia zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak menginginkan. Ya, maka manusia yang lain pun apa? Cinta kepada dia. Maka jemaah rahimakumullah, bahwasanya ya manusia itu tak pernah puas sampai apa? Sampai debu dimasukkan ke dalam mulutnya. Maksudnya apa? Sampai mati dia berpuas. Kemudian kata Nabi yang mulia, wa yatubullahu ala man taba. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat ya kepada orang yang bertaubat. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah itu senantiasa menerima taubat seorang hamba apabila hamba tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita habiskan satu hadis lagi ya, biar pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab tentang sabar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhahakullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Nah, ini perhatikan jemaah. Allah itu tertawa. Ingat, tertawanya Allah tidak sama dengan tertawanya makhluk. Kenapa? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Ini kita bahas pada kitab apa? Qawaidul Muslah, tentang memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, Allah itu tertawa, Allah itu senang. Allah itu merasa senang kapan? Ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Yang mana apabila ada dua orang yang mereka ini saling membunuh pada yang lainnya. Lalu kemudian keduanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ada dua orang yang mereka saling berbunuhan. Akhirnya apa? Dua orang ini masuk surga. Nah, bayangkan bagaimana? Kok bisa dua orang ini masuk surga? Dan ingat ikhwan, dalam tanda kutip bukan berarti kita menganjurkan untuk saling membunuh. Lah. Ini adalah memberikan kabar gembira. Ya, bahwasanya dua orang ini mereka saling berbunuhan dan keduanya masuk surga. Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, yang mengatakan yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtul. Maka yang pertama ya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama
adalah orang yang berperang di jalan Allah, yakni berjihad, dan dia terbunuh. Jadi apa? Kaum muslimin yang mereka berjihad di jalan Allah, lalu apa? Mereka terbunuh. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian yang membunuh dia itu, maksudnya apa? Orang kafir tadi masuk Islam. Fayusallimu, ya dia masuk Islam dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka keduanya, ya dia masuk Islam, kemudian apa? Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan orang ini yang dia masuk Islam, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia pun syahid di jalan Allah. Dia pun apa? Terbunuh juga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keduanya apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil daripada 2 hadis ini? Maka beberapa faedah bisa kita ambil. Faedah yang pertama, bahwasanya manusia itu memiliki ketamakan, sifat tamak. Ya, maka sifat tamak ini tercela, ikhwan rahiman rahimakumullah. Kalau Anda memiliki harta, dosa pelit, infakkan di jalan Allah. Ya, kalau Anda memiliki ilmu, jangan pelit. Ya, ajarkan kaum muslimin dan terus dilatih. Kenapa? Karena ada orang yang berilmu tapi tak bisa menyampaikan. Ya, dia bisanya apa? Di balik layar dengan menulis dan yang semisalnya. Maka dua-duanya adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tercela adalah orang yang memiliki ilmu lalu dia menyembunyikan ilmunya. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwasanya manusia itu tak pernah puas. Kalau seandainya dia diberikan emas, ya sebesar gunung atau selembah emas, maka mereka akan meminta 1 lembah lagi yang semisal seperti itu. Kalau dikasih lagi, meminta lagi. Kenapa? Karena manusia itu tak pernah puas. Kapan mereka akan puas? Ketika mereka telah dimasukkan ke dalam kubur, maka mereka barulah puas. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa menerima taubat seorang hamba apabila hamba tersebut dia bertobat kepada Allah. Ingat, apabila hamba tersebut apa? Bertobat kepada Allah, maka sebesar apapun dosa Anda, bahkan dosa syirik sekalipun, kalau Anda bertobat kepada Allah, dan kalau seandainya Anda mati dalam keadaan bertobat kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa syirik. Yang menjadi masalah adalah apabila Anda melakukan perbuatan syirik, lalu Anda tak bertobat, lalu malaikat maut datang, waliyadzubillah. Nah, itu Allah tak akan mengampunkan dosa syirik. Kemudian faedah yang keempat daripada hadis yang ke-25 adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkadang tertawa. Ingat, tertawanya Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, sebagaimana telah kami sebutkan. Tugas kita bagaimana? Mengimaninya. Adapun bagaimana caranya, majhul, tidak diketahui. Sedangkan mengimaninya adalah wajib. Adapun bertanya bagaimana tertawanya Allah adalah bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum tak pernah bertanya kepada Nabi bagaimana tertawanya Allah dan yang begitu dan semisalnya. Maka tugas kita adalah mengimaninya. Kemudian faedah yang kelima adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan ganjaran yang besar kepada apa? Kepada orang yang mati di atas jalan Allah. Mereka wafat fi sabilillah. Apa ganjarannya? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan status mereka adalah syahid. Maka barang siapa yang wafat dalam keadaan berjihad di jalan Allah, maka dia adalah mati syahid. Dan orang yang mati syahid, ya ikhwan rahiman rahimakumullah, akan diberikan oleh Allah akan berikan izin kepada dia apa? Untuk memberikan 70 orang syafaat daripada kalangan keluarganya. Ya, maka ini adalah keutamaan daripada orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang keenam, bahwasanya kita tidak boleh memvonis seseorang ya ketika dia masih hidup dengan apa? Dengan masuk neraka, atau orang kafir pun. Tak boleh. Kenapa? Karena kemungkinan dia akan bertobat kepada Allah di akhir hayatnya. Kemungkinan dia akan masuk Islam. Sebagaimana salah seorang sahabat ini, yang mana dia dulu adalah kafir, dia adalah membunuh kaum muslimin. Ya, di medan jihad, akhirnya dia masuk Islam dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia berperang di jalan Allah dan ternyata dia mendapatkan rezeki berupa mati syahid. Maka kedua orang ini masuk surga dan Allah pun Subhanahu wa ta'ala tertawa kepada apa yang mereka lakukan. Maka tugas kita adalah tak boleh memvonis seseorang ketika dia masih hidup, kecuali dia telah mati. Maka kalau orang kafir, kalau dia telah mati, maka kita harus yakin tempatnya di mana? Di neraka. Tak boleh kita ragu.
Wah, dia ini surga atau neraka? Ya, tak boleh. Kenapa? Karena dia kafir. Dia mati di atas kekafiran, bukan daripada agama Islam. Maka kita tutup daripada sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan, "Wallazi nafsi biyadi Muhammadin la yasma'u min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun summa yamut wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, tidaklah mendengar salah seorang di antara umat ini, baik dia itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku diutus atau kepada apa yang aku diturunkan, maksudnya apa? Al-Quran, maka tempatnya di neraka. Maka semuanya orang yang mati bukan di atas Islam, tempatnya di neraka. Ini wajib kita meyakini. Ya, maka tidak ada istilah mereka masuk surga, surga mereka itu ada. Ya, ada surga kita ada, tidak salah, tidak seperti itu. Bahwasanya apa? Agama yang hanya diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam, dan siapapun yang mati selain daripada agama Islam tempatnya di neraka. Ini harus kita yakini. Demikian dapat kami sampaikan jamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada bab yang berikutnya pada halaqah 38 tentang bab tentang sabar, karena kesabaran itu sangat penting ya, modal kita untuk menghadapi kehidupan dunia yang fana ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.